Bagian 1, topik hangat UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja atau yang juga dikenal dengan Omnibus Law sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Banyak perdebatan dan diskusi di seluruh negeri, dari pembuat kebijakan sampai para pekerja, semua ingin memahami dampaknya. Tapi kenapa sih undang-undang ini penting banget? Karena undang-undang ini punya pengaruh besar di berbagai bidang, seperti investasi, tenaga kerja, dan UMKM. Tujuannya untuk menyederhanakan peraturan dan menarik investasi. Tapi, ada juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Memahami undang-undang ini penting untuk kita semua, karena ini memengaruhi masa kini dan masa depan kita. Bagian 2, memahami Omnibus Law. Bayangkan, ada tas besar, namanya Omnibus. Nah, sekarang bayangkan kita masukin berbagai macam undang-undang yang berhubungan dengan satu topik ke dalam tas itu. Itulah Omnibus Law. Jadi, Omnibus Law itu satu undang-undang yang isinya gabungan dan revisi dari beberapa undang-undang yang sudah ada. Tujuannya, biar peraturannya lebih efisien dan mudah dipahami. Jadi, kita nggak perlu repot lagi baca banyak undang-undang DSP, karena sudah disatukan dalam Omnibus Law. Cara ini diharapkan bisa membuat sistem hukum lebih simpel dan menarik untuk investasi dan bisnis. Bagian 3, tujuan UU Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia membuat UU Cipta Kerja dengan tujuan yang besar. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan penyederhanaan peraturan dan lingkungan bisnis yang lebih baik, undang-undang ini diharapkan bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor. Tujuan penting lainnya adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah yakin kalau investasi yang masuk akan membuat ekonomi Indonesia bertumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM punya peran yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia, dan undang-undang ini memberikan dukungan agar UMKM bisa terus tumbuh dan berkembang. Bagian 4, perubahan penting yang dibawa UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja membawa perubahan besar di berbagai sektor. Di sektor investasi, undang-undang ini mempermudah proses perizinan, sehingga bisnis lebih mudah mendapatkan izin dan memulai usaha. UU ini juga bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Di sektor ketenagakerjaan, undang-undang ini menuai perdebatan. Ada perubahan dalam hal pesangon, jam kerja, dan aturan outsourcing. Bagi UMKM, UU Cipta Kerja menawarkan beberapa keuntungan, seperti proses pendaftaran usaha yang lebih mudah, akses pendanaan yang lebih mudah, dan insentif pajak. Bagian 5, keuntungan dan kerugian UU Cipta Kerja. Seperti halnya perubahan kebijakan yang besar, UU Cipta Kerja juga punya pendukung dan penentangnya. Para pendukung berpendapat bahwa undang-undang ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Mereka menyoroti penyederhanaan peraturan, kemudahan berusaha yang lebih baik, dan potensi peningkatan investasi asing sebagai keuntungan yang signifikan. Namun, para kritikus khawatir dengan potensi dampak negatifnya terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan jaring pengaman sosial. Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang ini dapat melemahkan standar ketenaga kerjaan, menciptakan ketidakpastian bagi pekerja, dan berpotensi merusak lingkungan jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Perdebatan seputar UU Cipta Kerja menunjukkan betapa kompleksnya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pertimbangan sosial dan lingkungan. Bagian 6, dampak pada berbagai pihak. Penerapan UU Cipta Kerja punya dampak luas bagi berbagai pihak. Bagi pencari kerja, undang-undang ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, perubahan peraturan ketenagakerjaan harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Pengusaha, terutama UMKM, akan merasakan manfaat dari proses pendaftaran usaha yang lebih mudah, prosedur perizinan yang lebih sederhana, dan akses pendanaan yang lebih luas. Keberhasilan undang-undang ini dapat menciptakan bisnis baru yang mendorong kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Bagian 7, penilaian kritis dan kesimpulan. UU Cipta Kerja merupakan upaya besar untuk mereformasi lanskap peraturan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Potensi manfaatnya seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM tidak dapat disangkal. Namun kekhawatiran tentang potensi dampak negatifnya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan, dan jaring pengaman sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat dan diatasi dengan strategi yang tepat. Penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, memantau penerapan undang-undang ini, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Memahami seluk-beluk UU Cipta Kerja, melakukan penilaian kritis, dan berpartisipasi aktif dalam bentuk penerapannya sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia saat kita menavigasi lanskap pembangunan bangsa yang terus berkembang.